Viral, Ahok disalami dan dihormati para jenderal. Netizen sebut calon presiden. Kita memberikan penguatan kepada kepemimpinan para gubernur agar beliau-beliau itu tidak ragu-ragu, agar semakin firm. Basuki Cahayapurnama atau BTP dan dulu dikenal dengan nama Ahok sudah lama diam dan bekerja di balik meja sebagai komisaris utama Pertamina. Jujur saya sangat bahagia karena dalam diam biasanya seorang BTP itu bekerja keras dengan luar biasa. Semua orang mengakui, termasuk saya, BTP adalah orang yang sangat cerdas. Dia bekerja keras dan dia seorang pemimpin yang luar biasa. Basuki Cahayapurnama atau Ahok dan juga mantan Gubernur DKI Jakarta disalami sejumlah anggota atau perwira TNI. Momen di atas diunggah Ahok dalam akun TikTok Basuki Cahayapurnama sebagaimana terlihat di bantenraya.com Senin 25 April. Dalam video pendek tersebut Ahok tidak menyertakan keterangan, namun antara Ahok dan para anggota TNI dengan seragam jenderal tampak sangat akrab dan ceria. Para perwira TNI ini bergantian memberikan hormat kepada Ahok yang juga mengenakan seragam tentara lalu menyalami. Unggahan Ahok ini mendapat banyak komentar dari pengguna TikTok lainnya. Akun dengan nama @atta juga menilai bahwa Ahok akan cocok disandingkan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai Capres dan Cawapres. Pengguna TikTok lain juga ada yang mengungkapkan optimis Ahok bisa membangun negara kalau jadi presiden. Dan jika jadi orang nomor satu di negeri ini, kata Junaidi Chan, maka akan jadi pemimpin yang baik dan amanah, membangun Indonesia menjadi lebih maju dan jauh dari korupsi, lebih maju ke depan dan dipandang oleh negara asing. Sekedar informasi, Ahok merupakan Gubernur DKI Jakarta sebelum Anies Baswedan menjabat. Kala itu Ahok lengser di tengah kekuasaannya akibat kasus penistaan agama yang mengundang demo massal. Memang banyak yang awalnya meragukan Pak Ahok karena identitasnya, tapi semua itu dilabrak dengan pemikiran Pak Ahok yang revolusioner sehingga beliau akhirnya menjadi salah satu tokoh yang paling berpengaruh di Indonesia di awal abad ke-21 ini. Memang Ahok sering mendapat perlawanan dari banyak pihak akibat ketegasannya dan keberpihakannya kepada kaum proletar, baik dari aktivis lingkungan dan HAM yang menganggap Ahok tidak manusiawi dengan proyek penanggulangan banjir melalui reklamasi, padahal sudah ditekankan bahwa nelayan akan dirumahkan di pulau-pulau reklamasi, juga dari kaum kapitalis yang merasa dibebankan karena mereka hanya ingin mencari keuntungan sebesar mungkin dengan biaya seminimal mungkin. Bahkan ada beberapa aktivis yang mengaku sosialis yang mengecam Ahok hanya karena kasus penggusuran di atas, seolah menutup mata terhadap kehidupan para penghuni rusun yang lebih layak dibandingkan dengan hidup di pinggir sungai dan kolong jembatan. Di balik semua perbuatan baik Pak Ahok terhadap kaum proletar, Ahok tetaplah seorang manusia biasa yang mempunyai kekurangan. Ia bukanlah Buddha, bukan seorang nabi, apalagi Tuhan. Tetapi banyak orang yang memujanya bak malaikat karena memang Indonesia kekurangan sosok sosialis zaman modern yang bersih, transparan, dan profesional. Pak Ahok menjadi salah satu model kepala daerah yang patut diteladani. Bahkan masyarakat di daerah lain pun ingin memiliki kepala daerah yang mempunyai kualitas yang mirip dengannya. Tapi Pak Ahok sendiri sering mengatakan kepada masyarakat luas, jika ada yang lebih baik pilih mereka, jangan pilih saya, karena hanya orang bego yang tetap memilih saya ketika ada pilihan yang lebih baik. Di balik nada yang cukup kasar, maksud beliau adalah untuk jangan terlalu fanatik terhadap seseorang. Karena pada akhirnya yang diperjuangkan bukanlah pribadinya, tapi nilai-nilai yang diperjuangkannya. Maka dari itulah, banyak kalangan entah itu dari pejabat atau dari aparat penegak hukum yang senantiasa hormat dan segan akan kepribadian Ahok. Ahok sendiri memperjuangkannya. Nilai-nilai tersebut adalah bersih, transparan, dan profesional atau BTP. Konsep ciptaan Ahok tersebut adalah etos kerja yang sangat sesuai dengan Pancasila. Karena memang ideologi nasional bangsa Indonesia yang berlandaskan nasionalisme, agama, dan sosialisme, tidak memandang suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara. Bagaimana menurut Anda?